Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Fadlin, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya bacakan kurikulum vitae daripada pemateri kita yang pertama pada siang hari ini, yaitu Profesor Asnan Lelo. Beliau merupakan guru besar di Departemen Farmakologi FKUSU Universitas Sumatera Utara, Ketua Departemen Farmakologi dan Terapeutik di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang telah mengajak kami untuk berkontribusi pada seminar ini dengan judul penggunaan farmakologi yang rasional dalam pengobatan nyeri. Rational use of pharmacology in the treatment of pain. Jadi artinya kami tidak menyinggung masa diagnosis atau segala macam, bagaimana pendekatan farmakologi dalam penggunaan painkiller. Nah, seperti kita ketahui, nyeri itu merupakan sign kelima. Selain tensi, suhu, nadi, respirasi, maka penilaian nyeri tiap pasien harus dinilai. Kita mesti nilai durasinya, apakah akut kronis, patofisiologinya reseptif atau neuropatik, keparahannya ringan atau berat. Karena bebas nyeri merupakan human right. Nyeri merupakan problem mendunia. Di Amerika Serikat aja seperempat dari penduduk Amerika itu mengalami nyeri. Dan ini menyebabkan banyak mereka terganggu kualitas hidupnya dan banyak menguras dana. Nyeri di pasaran itu 100%, dari 100% sepertiganya adalah nyeri akut, sisanya nyeri kronis. Dari nyeri kronis ini yang terbanyak itu adalah nociceptic. Hanya sedikit yang mengalami nyeri neuropati. Sementara yang nyeri nociceptic ini lebih banyak yang non-kanker daripada kanker. Nah, apabila kita ingin memberi obat pada pasien termasuk painkiller, nomor satu sekali yang dinilai bukan obatnya, nilai pasiennya. Berapa parah, berapa nyerinya. Ada nggak faktor risiko kalau kita memberikan satu obat pada pasien tadi? Ada nggak obat lain yang digunakan selain obat painkiller yang akan kita berikan? Mungkin nggak dia patuh dalam penggunaan obat? Nah, barulah berikutnya kita nilai obat yang diberikan. Berkhasiat atau enggak? Bukan murahnya dulu. Berkhasiat atau tidak? Bukan safety-nya dulu. Salah, kalau mau safety yang paling bagus tuh ya air putih. Yang paling murah ya air putih. Tapi berkhasiat apa tidak? Nah, pada berikutnya, yang terjadi itu adalah apapun nyerinya, kebanyakan dokter meresepkan itu NSAID. Pegal linu NSAID, nyeri haid NSAID, sakit gigi NSAID, sakit hati pun NSAID. Nah, ini celaka. Belum lagi yang diresepkan toksik. Sepertinya kita dokter ini ikut iklan di TV, apapun makanannya, minumannya TOO, apapun nyerinya, obatnya NSAID lagi. Ini salah besar. Nah, dalam Pernas melalui nasional tersampaikanlah jenis-jenis painkiller yang bisa kita gunakan di Indonesia. Yang golongan narkotik itu fentanyl, kodein, morfin. Jadi untuk dokter umum tak bisa kita resepkan fentanyl ataupun morfin. Yang bisa di praktek kita cuma kodein. Kemudian yang analgetik non narkotik, asamifenamat, ibuprofen, ketoprofen, ketorolac, diclofenac, paracetamol, tramadol. Tidak tersebut koksib. Maka selkoksib pun itu koksib. Nah, analgetik painkiller terbagi dua. Golongan opioid, ada yang kuat, ada yang lemah. Termasuk yang opioid lemah itu adalah kodein dan tramadol. Yang non-opioid itu ada yang lebih nonjol khasiat antipiretiknya. Misalnya antalgin, tampiron, paracetamol. Dan ada yang selain dia painkiller, dia bisa mengatasi inflamasi. Disebutlah dia NSAID. Ada koksib, ada non-koksib. Kemudian ada namanya analgetik adjuvan. Analgetik adjuvan ini kalau diberikan dia sendiri tanpa analgetik yang lain, dia tidak bisa sebagai analgetik.
tidak ada manfaatnya. Jadi setiap kali kita ingin meresepkan gabapentin, amitriptilin, karbamazepin, harus ada analgesik yang sebenarnya. Kalau nggak, sia-sia ngabisin dana. Jadi dalam penggunaan painkiller ini kita harus nilai tadi dia itu akut atau kronis. Kalau nyerinya akut, maka secara farmakologi kita akan gunakan obat yang waktu parunya pendek. Tapi kalau dia nyerinya kronis, kita gunakan sediaan yang waktu parunya panjang. Nah, kalau dia nyerinya nociceptif, maka yang kita gunakan untuk NSAID. Tapi kalau dia ada nyeri neuropatiknya, kita harus tambahkan adjuvan analgetik. Biasanya nyeri kanker itu berlangsung lama-lama, kronis. Jadi kita harus menggunakan long half-life coxib. Kenapa coxib? Karena coxib ini lebih selektif menghambat COX-2 yang berperan dalam hal inflamasi. Sedangkan yang non-cancer, kita bisa menggunakan segala macam painkiller yang penting waktu parunya panjang. Nah, tergantung intensitas nyeri. Kalau nyerinya masih ringan-ringan, masih bisa dia tersenyum mengatakan sakit, tapi dia masih bisa tersenyum, tak perlulah kita pakai morfin. Cukup kita gunakan paracetamol. Tapi kalau dia mengeluhkan nyeri sampai menangis, ya dicubit di sini terdengar sampai ke stabat sana, maka kita wajib memberikan opioid. Tapi dari slide ini terlihat, meskipun sudah kita berikan morfin, ternyata belum mampu bisa mendapatkan efek yang optimal. Sehingga kita perlu menggabungkannya apakah dengan NSAID atau tambah lagi analgetik adjuvan. Kenapa? Karena pain-free human right. Bebas nyeri harus menjadi hak asasi manusia. Nah, berdasarkan itu kita harus punya etik dalam pengobatan. Apa itu beneficent? Jangan sekali-sekali kita memberikan suatu sediaan yang tidak punya khasiat sebagai painkiller. Ya, kita berikan, oh ini bagus, aman, murah, gak ada efek samping, minum air putih nih. Itu malpraktek, ya kita bisa kena tuntut. Ya, kemudian non-maleficent. Dia jelas dia nyeri, tapi dia ada hipertensinya, dia ada diabetesnya. Kita berikan NSAID, apapun NSAID, asam mefenamate, ibuprofen, diclofenac, piroxicam, sementara dia sedang menggunakan anti diabetik oral, maka nanti bisa singkup karena mendadak gula darahnya turun. Atau dia nyeri karena keseleo, perlu NSAID, dia ada hipertensi, ada sakit jantungnya, kita berikan NSAID, makin cepat dia ke Balikpapan, Sukabumi, maka naik tensinya. Jadi non-maleficent, kemudian justice, rasional, kemudian otonomi. Tanya kesukaan pasien, dokter, walaupun aku dewasa, aku nggak bisa nelan nasi aja, aku nggak bisa nelan. Jangan kita paksa kamu mesti makan tablet ini, makan kapsul ini, itu nggak boleh. Dia cuma bisa yang terlarut. Ya, maka otonomi maunya pasien itu kita pedulikan. Nah, sekarang kita bicarakan secara farmakologi tentang struktur kimia. Yang non-toksik biasanya bersifat asam, ada gugus COOH-nya. Dan ada yang disubstitusi dengan halogen, apakah dengan klor atau fluor. Apa tujuannya? Kalau ditambahkan halogen, sediaan apapun, bukan sekedar NSAID, antibiotik pun kalau ada tambahan halogen, maka distribusinya ke jaringan sangat bagus. Tapi dengan adanya asam, tak inflamasi, ini mempunyai nilai plus. Kenapa? Kadarnya di tempat inflamasi itu akan nyata, akan signifikan. Dan ini akan memperbaiki perbaikan klinis pada pasien lebih nyata daripada yang tidak bersifat asam. Sementara oksib dia tidak bersifat asam. Dia netral. Cuma celakanya dia punya gugus sulfur. Banyak orang alergi dengan sulfa. Sehingga seseorang yang alergi dengan vitamin B1 atau alergi dengan furosemid, jangan coba-coba kasihkan koksib. Bisa timbul nanti Stevens-Johnson syndrome atau reaksi alergi yang fatal. Jadi harus peduli dengan sediaan yang kita berikan berdasarkan farmakologi. Berikutnya tentang mekanisme kerja dan efek klinisnya. Bagaimana kerja daripada NSAID ini, koksib ini? Dia itu rebut-rebutan dengan asam arikidonat menempatin siklooksidase. Karena siklooksidase ini, enzim siklooksidase, enzim COX ini akan merubah asam arikidonat menjadi prostaglandin.
Jadi kalau duluan obat NSAID tadi menempatin enzim ini, maka asam arachidonat tidak dirubah menjadi prostaglandin. Maka nyerinya tidak terbentuk. Berdasarkan mampu dia menghambat COX-1 atau COX-2, maka NSAID ini banyak golongannya. Ada yang tidak selektif, sama kemampuan menghambat COX-1 dan COX-2. Ada yang lebih menghambat COX-1, sehingga tersebut sebagai COX-1 selective inhibitor. Contohnya apa? Ketorolac, dia paling banyak digunakan IGD, terutama oleh pihak bedah sama anestesi. Ya, karena khasiatnya sebagai analgetik chest pain. Ya, nah jadi kalau kita menggunakan COX-1 inhibitor, efek samping pada saluran cernanya lebih nyata dibandingkan kalau kita gunakan COX-SIP. Cuma kalau kita gunakan COX-SIP, efek samping pada kardiovaskulernya lebih nyata daripada non-COX-SIP. Jadi pandai-pandailah kita menilai NNT, NNH dari satu sediaan. Number needed to treat dan number needed to harm. Sebagai contoh, data yang dipersembahkan depan FDA dari pihak Pfizer. Apa yang terlihat di sini? Kalau dia diberikan COX-SIP, sel COX-SIP 100 mg yang kurva warna biru, itu efikasinya menurunkan skala nyeri itu tidak ada, karena efikasi suatu painkiller dan ngobatin nyeri harus berkurang nilai fast itu sampai 2 cm. Ini 1,5 pun tak sampai. Didabelkan dosisnya menjadi 200 mg, kurva yang warna kuning, bukan dia jadi 3 cm, tidak, tak sampai pun 2 cm. Artinya memang COX-SIP ini sebagai painkiller tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Masih bagus pakai obat non-COX-SIP. Itu saya jumpain waktu angkat haji. Ada seorang jamaah dapatkan COX-SIP dari Medan, tak mampu dia naik ke mobil, kena kesakitan. Dibilang, stop aja itu makan paracetamol sekali 2 tablet. Jarak 5 menit, udah mampu dia naik tangga. Nah, dinaikkan dosis COX-SIP menjadi 400 mg, bukan bertambah khasiatnya, malah berkurang. Jadi artinya apa? Semua NSAID mengikuti kaidah ceiling effect. Setelah dosis optimum, dia bukan bertambah bagus, tapi malah menjadi lebih jelek. Ini sekarang sangat bagus membandingkan banyak sediaan dalam kemampuannya menghambat COX-1 dan COX-2. Apa yang terlihat di sini? COX-SIP yang katanya selektif menghambat COX-2 dengan rasio COX-2 banding COX-1 IC50-nya lebih rendah, ya. Macam ini Rofecoxib 0,013, ya. Mengatakan dia sangat selektif sebagai COX-2 inhibitor dibandingkan si ketorolac itu jelek kali menghambat COX-2 inhibitor. Tapi ternyata dosis yang diperlukan ketorolac dalam menghambat IC50 COX-1, ya, itu sangat nyata, dan terhadap COX-2 tak banyak beda dengan Rofecoxib. Bahkan dia akan heran nanti kenapa dokter bedah, dokter anestesi lebih suka menggunakan ketorolac baik sebagai painkiller ataupun sebagai antiinflamasi. Jadi jangan terkecoh dengan promosi farmasi, oh ketorolac itu COX-1 inhibitor, celaka terhadap lambungnya. Betul, tapi tujuannya untuk mengobati nyeri inflamasi, dia jauh lebih bagus. Sementara si Rofecoxib untuk bisa sebagai painkiller haruslah dosisnya lebih tinggi daripada yang semestinya. Kita bicara tentang farmakokinetik dengan clinical benefit. Jadi kalau makin obat itu diserap, berarti makin cepat tercapai kadar puncak, maka lebih mudah, lebih segera efeknya muncul. Seperti di Clofenac, Tmax-nya itu 0,8 jam. Berbeda dengan golongan COX-SIP. Nunggu berapa jam kemudian baru sampai kadar puncaknya. Begitu juga waktu paruh. Makin pendek waktu paruh, risikonya dia harus diberikan beberapa kali. Harus 2-3 kali sehari. Tapi kalau waktu paruhnya panjang, seperti meloxicam, piroxicam, waktu paruh piroxicam sampai 2 hari 2 malam, sebenarnya cukup diberikan sekali sehari. Mungkin pun seminggu 3 kali udah cukup. Ya, tapi kenyataannya dari pengamatan di resep-resep,
piroxicam pun diresepkan 3 kali sehari. Waktu saya presentasikan beberapa waktu yang lalu di Kongres Ikatan Rheumatologi Indonesia, para beliau-beliau itu terkekeh-kekeh dan merasa malu bahwa bodohnya itu mereka kerjakan karena tidak mengenal farmakologi daripada painkiller yang mereka resep. Nah, ini pintaran orang pintar memintar-mintarin orang pintar. Etoricoxib, koksib yang waktu paruhnya 24 jam, 1 hari 1 malam baru berkurang separuhnya. Itu untuk nyeri akut, gout, ya, itu digunakan dosisnya 120 mg. Sementara optimal dos untuk etoricoxib itu adalah 60 mg. Cukup sekali sehari, ya. Untuk single gout dysmenoru, ya, digunakan 120 mg. Apa maksudnya ini? Ya, untuk bikin orang sehat atau bikin orang celaka? Kenapa bisa dinaikkan dosis, efek akutnya bisa muncul? Sebabnya pada slide ini. Untuk mendapatkan efikasi dari suatu obat harus dicapai efek concentration. Nah, kalau diberikan dosis tunggal, lama baru terhambat pembentukan prostaglandin tadi. Tapi kalau dia dinaikkan dosisnya, apapun dia, kadar puncaknya tidak berubah untuk waktu tertentu. Dengan dinaikkan dosis, maka saat untuk penghambatan siklooksigenasenya lebih cepat muncul, sehingga efek akutnya muncul. Cuma resikonya, kalau kita naikkan dosis, yang pasti efek samping lebih nyata, ya. Jadi ini bukan suatu hal yang rasional. Ini kepintaran orang pintar memintar-mintarin orang pintar yang diaminkan oleh banyak orang pintar, terutama mereka yang menggunakan pisau, ya. Dan ini sangat tidak etik, ini sangat dangerous. Gak apa-apa lah biar rame-rame orang nanti cuci darah. Nah, jadi yang perlu diingat tentang NSAID ini, yaitu ada yang selektif COX-1, ada yang selektif COX-2, dan struktur kimianya beraneka ragam, farmakokinetik potensinya beraneka ragam. Dia bisa sebagai analgetik, bisa sebagai antipiretik, bisa sebagai antiinflamasi. Namun yang perlu diingat, sebagai antipiretik, dia harus sampai ke otak. Kalau dia nggak sampai ke otak, dia tak pernah diindikasi sebagai antipiretik. Toksik, tak pernah kita baca dia diindikasikan sebagai antipiretik. Dan yang kedua, yang perlu diingat, tidak ada manfaatnya untuk mengatasi nyeri neuropatik. Ada orang diabetic neuropathic pain, kita berikan asam mefenamat, kita berikan ibuprofen, kita berikan meloxicam, useless, nyeri nggak berkurang. Ya, yang ada efek samping NSAID-nya muncul. Ya, ginjalnya bisa rusak, tensinya bisa naik. Nah, ini fakta membandingkan khasiat berbagai NSAID sebagai painkiller, antiinflamasi, antipiretik. Apa yang ditunjukkan sini, dosis sebagai anti-analgetik itu tak sama dengan dosis antiinflamasi. Ya, contoh ketorolak. Sebagai painkiller, dosisnya cuma 1/3 daripada sebagai antiinflamasi. Kenapa? Karena kemampuan dia menghambat COX-1 lebih nyata daripada menghambat COX-2. Tapi piroxicam sebagai painkiller, dosis yang digunakan 33 kali lebih besar daripada dosis sebagai antiinflamasi. Jadi janganlah disamaratakan. Ada orang demam, ya, dosisnya sama dengan ngatasin inflamasi. Itu salah besar. Dan biasanya sebagai antipiretik dosisnya lebih rendah daripada antiinflamasi. Yang jelas, makin naik dosis, makin nyata efek samping. Dan masing-masing NSAID ini punya dosis optimum. Ditunjukkan di sini untuk ibuprofen, ya, di mana dosis optimumnya itu sampai 800 mg per kali beri, sehingga dapatlah NNT-nya 1,7. Artinya ada 20 orang nyeri inflamasi diberikan 800 mg ibuprofen sekali beri, 20 bagi 1,7, 10 orang sudah mengatakan alhamdulillah, terima kasih. Dan sementara di Clofenac itu dosis optimumnya adalah 100 mg.
Kalau dinaikkan, malah khasiatnya jadi lebih jelek. Sementara untuk koksib, sel koksib, dos optimumnya itu adalah 200 mg. Setelah itu, dia lebih jelek. Bagaimana menghadapi nyeri membandel? Kita sudah diberikan NSAID. Nyatanya nyerinya betapa parah. Apakah kita tambah dengan NSAID yang lain? Salah, bodoh, bahalul. Tambah steroid, idem gitu. Bahalul, bodoh, pandir. Jadi bagusnya bagaimana? NSAID tambah analgetik murni. Apa itu? Kita bisa berikan paracetamol atau opioid tramadol. Kenapa? Bila ada pencederaan seseorang, fosfolipid di dinding sel akan dirubah menjadi asam arachidonat oleh fosfolipase. Asam arachidonat oleh 2 jalur, melalui COX akan dibentuk macam-macam prostaglandin, oleh dekatrin dibentuk macam-macam zat lagi yang berperan dalam proses inflamasi. Jadi kalau sudah dihambat pembentukan asam arachidonat, tak ada lagi asam arachidonat, artinya mustahil terbentuk prostaglandin. Untuk apa kita tambahkan NSAID yang lain? Atau karena ini akan menyebabkan efek samping NSAID yang nyata. Ya, jadi tolonglah kalau kita sudah gagal dengan satu obat, nilai ulang. Obatnya mau diteruskan atau diberhentikan. Kalau mau diteruskan, setelah dos optimum, yang bisa kita lakukan adalah mengkombinasi. Kombinasi yang seperti ditunjukkan pada slide sebelumnya. Nah, disampaikan obat ini tidak aman. Yang selalu dihebohkan adalah efek samping pada saluran cerna, PSMBA. Ya, padahal efek samping pada jantung, pembuluh darah itu lebih nyata. Ya, 4 kali lebih nyata dibandingkan pada saluran cerna. Ya, jantungnya bisa capek, ya, infak bisa muncul. Kok bisa muncul miokard infak? Karena NSAID menghambat pembentukan prostaglandin. Prostaglandin itu vasodilator. Jadi arteri koronia dibuat jadi vasokonstriksi, maka terjadilah miokard infak. Jadi dokternya paling gampang membunuh pasien. Ya, jadi tolonglah kita jangan ceroboh dan gunakan painkiller, lebih-lebih yang namanya NSAID. Nah, ini yang disembunyikan oleh orang pintar. Dihebohkan, hambat aja COX-2, selamat saluran cernanya, karena ini berperan dalam inflamasi. Padahal kalau dihambat itu COX-2, maka jalur koksan tromboksan meningkat, pembentukan trombus meningkat, pembentukan prostaglandin I2 yang berfungsi menghambat agregasi tidak terbentuk, maka trombus meningkat, iskemik meningkat, stroke meningkat, MCI meningkat, ya rame-rame orang ke Balikpapan Sukabumi. Jadi tolong ingat, janganlah kita terkecoh dengan wah NSAID itu menggaruk-garuk lambung, ya, nggak usah. Karena ini selalu, yang lain ini selalu disembunyikan. Belum lagi fraktur, kalau berikan NSAID itu apa yang terjadi? Yang pasti, jadian efek samping dari suatu NSAID itu berhubungan mekanismenya sama, ya, sama-sama menghambat pembentukan prostaglandin, ya, maka terjadi buta warna, jadi peka, jadi sesak napasnya, ya, terganggu ginjalnya, partusnya tertunda, itu gara-gara pembentukan prostaglandinnya dihambat. Ambil contoh, ya, terhadap saluran napas. Asam arachidonat akan bentuk prostaglandin yang bertindak sebagai bronchodilator. Kalau diberi NSAID, maka bronchodilatornya berkurang, yang meningkat malah bronkokonstriksi. Maka tersebutlah namanya NSAID induced asthma. Jadi NSAID mengundang terjadinya asma. Ini bikin celaka. Ya. Begitu juga terhadap persalinan. Gara-gara kita berikan NSAID, maka kemampuan uterus untuk berkontraksi hilang, terjadi tertunda partus, malah bisa bikin celaka, ya, ductus arteriosusnya tertutup dan janinnya bisa mati di dalam uterus. Yang tadi keluarganya berharap dapat cucu yang sehat, atau yang dilahirkan sudah jadi mayat. Tolong kita peduli menggunakan ini dan awasin
perawat kita yang kebijak-bijakan memberikan NSAID pada yang asam efenamat pada ibu yang infarktaka. Jadi pesannya penggunaan NSAID ini jauhi penggunaannya apabila pasien itu punya faktor risiko. Dan jangan sekali-sekali menggunakan NSAID ini untuk tujuan pengobatan penyakit kronis, nah bikin celaka. Ini ada kasus wanita 67 tahun, diagnosanya post-herpetic neuralgia. Obat yang diberikan Aspilet, ranitidin, amlodipin. Ya. Kemudian di dalam racikan ada diazepam, ada gabapentin, ada paracetamol, ada diclofenac. Nah, ini aneh ini. Dia diclofenac NSAID tak ada manfaatnya untuk neuropathic pain. Ya, cukuplah sebenarnya paracetamol tambah gabapentin, tak perlu yang lain-lain. Ya, ini interaksinya amat sangat jelek. Pada yang mau bertanya nanti kita diskusikan. Jadi sebenarnya nyeri itu kan persepsi di otak. Jadi ada sesuatu di ujung saraf perifer bawa ke otak, maka otak menerjemahkan nyeri atau tidak. Dan dalam proses informasi dari perifer sampai ke otak, itu bisa dihempang dengan banyak sediaan, termasuk antiaritmia, anestesik lokal, ya, antikonvulsan, antidepresan, opioid. Ini mampu menghambat informasi dari perifer sampai ke otak. Jadi sediaan-sediaan inilah yang digunakan sebagai analgetik adjuvan. Karena kalau kita berikan tunggal dia tidak mampu mengurangi nyeri. Banyak jenisnya, ya, seperti tunjukkan dalam slide ini. Tapi yang dilupakan adalah peran neurotropik vitamin B1, B6, B12, B9, folic acid sebagai analgetik adjuvan. Dan banyak penelitian membuktikan neurotropik vitamin ini berkhasiat. Jadi kalau ada orang nyeri dan kita berikan paracetamol nggak berkurang, bisa kita tambahkan B-kompleks. Cuma masalahnya dosisnya agak besar. Ya. Apa kelemahan analgetik adjuvan? Ini tabel ini paling bagus. Ya. Gabapentin misalnya. Gabapentin itu NNT-nya 5, NNH-nya 2,5. Suatu obat yang ideal apabila NNT itu nilainya di antara 2 sampai 4. NNH-nya di atas 100. Jadi dari tabel ini terlihat tidak ada satupun dari analgetik adjuvan itu safe, aman. Ya, NNH-nya di bawah 100, di bawah 50, di bawah 25, di bawah 10, ya. Malah ada NNH-nya lebih kecil daripada NNT. Ambil contoh macam kodein. Kodein itu NNT-nya 18. Ada 20 orang dengan nyeri neuropatik karena diabetes atau herpes. Kita berikan kodein 20 bagi 18. Baru satu orang bilang, terima kasih dokter. Yang celaka 20 bagi 2, 10. 10 sudah konstipasi, tak bisa ke belakang. Udara napasnya udah bau tai. Nah, jadi semua analgetik adjuvan ini bukan obat yang aman. Ya. Dari data ini yang terlihat aman itu phenytoin, lebih tinggi nilai NNH-nya daripada NNT-nya. Ya, atau pregabalin, bukan gabapentin. Ya, derivat berikutnya dari golongan gabapentin. Nah, sekarang ini paling banyak meresepkan gabapentin. Ya. Tolong hati-hati, karena interaksinya banyak menakutkan. Pasien kita banyak yang cemas. Kemudian banyak mendapatkan alprazolam dengan alasan susah tidur. Nah, kalau kita kombinasi gabapentin dengan alprazolam, itu resikonya nanti bisa game. Stop napasnya. Ya. Terjadi penekanan pusat pernapasan. Ya, sedasinya berlebihan. Kalau kita gunakan dengan antasida, yang terjadi gabapentinnya tidak terserap. Artinya, ya nggak ada manfaatnya diberikan. Satu lagi, di banyak pasien yang datang ke praktik membawa salinan resep atau contoh obat, banyak kita dokter meresepkan gabapentin ini dosisnya kecil kali. 3 kali 100 mg. Nggak ada manfaatnya.
gabapentin itu perlu dosis yang besar, ya. Minimal sehari itu adalah 600 mg awal inisial, 3 kali 200 mg. Nah, dan kalau itu gagal harus dinaikkan. Nah, sayangnya kalau dinaikkan dosis gabapentin ini, makin dinaikkan dosisnya, maka ketersediaan hayatinya di badan makin turun. Ya, dari 900 mg per hari dinaikkan jadi 120 mg per hari, yang tadi 60% jadi 47%. Dinaikkan sampai 4.800 mg sehari, maka yang tersedia dalam darah cuma 25%. Jadi artinya obat ini tidak bagus. Ya, ngabisin duit. Dan janganlah kita hanya pura-pura memberikan analgetik adjuvan 3 kali 100 mg, sementara efikasinya nggak ada. Ya, terkuras uang pasien atau obat mahal, kasihlah dosis yang sebenarnya. Nah, yang ditakutkan daripada penggunaan opioid adalah susah ke belakang, konstipasi. Karena konstipasi inilah menyebabkan nanti dokter takut meneruskan pengobatan, akibatnya pengobatan tidak sempurna, kualitas hidup pasien jadi terganggu. Jadi kalau setiap kali kita merespon opioid, nggak perlu dikodein kah, morfin kah, fentanyl kah, wajib kita menambahkan laksansia, ya. Karena dengan menambahkan laksansia, kemungkinan terkonstipasi, mual, muntah itu jadi berkurang. Meskipun opioid itu secara efikasi lebih nyata ya daripada tramadol, ya. Tramadol itu NNT-nya 3,9 atau 4, ya. Opioid 2,5. Jadi kalau kita masih sibuk dengan NSAID, ya, yang perlu diingat NSAID itu keterbatasannya ada karena yang ngikutin ceiling effect. Dan untuk yang akut inflammatory pain, kita gunakanlah yang short half-life NSAID. Contohnya diclofenac, ibuprofen. Tapi yang chronic inflammatory pain, kita gunakan long half-life NSAID, golongan oxycam, ya. Nah, kalau dia disertai dengan nyeri neuropatik, yang terbaik itu gabungkan dengan neurotrophic vitamin. Nah, kalau dia kombinasi antara nyeri inflamasi dengan neuropatik pain, NSAID dengan adjuvan analgesik, tapi kalau tanpa ada inflamasi, cukuplah paracetamol dengan analgetik adjuvan. Nah, pesannya dalam pengobatan nyeri kita multimodal. Ya, kita bisa gunakan macam-macam sediaan yang bekerja di reseptornya masing-masing, yang satu sama lain reseptornya berbeda. Dan ini akan memberikan khasiat yang nyata. Ini ditunjukkan slide ini. Sistem saraf kita itu ada eksitasi, ada inhibisi. Kalau terangsang eksitasi, otak kita bilang sakit. Apakah oleh substansi P atau glutamat. Tapi kalau yang terangsang inhibisi, otak kita katakan aman-aman aja, mau dibedel-bedel lah situ, nggak sakit katanya. Nah, kalau kita gunakan alfa-2 clonidin, dia mekanisnya bagus sekali. Dia merangsang sistem inhibisi, tapi dia juga merangsang sistem presinap. Ya, kalau terangsang reseptor alfa-2 di presinap, apa yang terjadi? Neurotransmitter jangan keluar kau. Akibatnya apa? Sistem aktivasi tidak terjamah. Begitu juga dengan morfin, opioid. Dia merangsang reseptor mu yang ada di presinap. Terangsang reseptor itu, apa yang terjadi? Perintahnya cuma satu. Jangan keluar nih. Glutamat substansi P jangan keluar. Akibatnya sistem aktivasi tidak berlangsung. Jadi menggabungkan ini ada nilai plusnya, ya, dengan syarat jangan gabungkan NSAID dengan NSAID, ya, tramadol dengan tramadol karena tempat kerjanya sama, dan menggabungkannya dengan vitamin B itu lebih menguntungkan. Nah, interaksi yang paling bagus itu adalah dengan menambahkan paracetamol. Cuma sayangnya kalau koksib sama paracetamol tidak ada manfaatnya. Ya, tapi non-koksib sama paracetamol, maka terjadi pengurangan nyeri yang sangat nyata daripada kalau hanya diberikan tunggal. Ya,
Nah, ini satu penelitian yang sangat bagus. Kalau dia gunakan hanya paracetamol aja, pengurangan nyerinya itu tidak seampuh kalau ditambahkan dengan kodein, ditambahkan dengan diklofenak, atau ditambahkan keduanya, paracetamol, kodein, diklofenak. Mengingat kalau menambahkan kodein terjadi konstipasi, maka menggabungkan paracetamol dengan diklofenak ini merupakan pilihan yang paling aman dan berkhasiat. Gimana dengan toksik? Kalau dia diberikan NSAID toksik, khasiatnya nggak bagus, kemudian ingin ditambahkan kodein, ternyata useless. Kenapa? Toksik ini dia penghambat CYP2D6, sedangkan kodein memerlukan CYP2D6 sebelum dia dirubah menjadi morfin. Akibatnya kalau kita kombinasikan kodein dengan celecoxib, yang bekerja itu cuma celecoxib. Kodeinnya nggak berkhasiat sebagai painkiller. Jadi efek konstipasinya akan lebih nyata. Ya. Nah, perlu diingat lagi, kali kita meresepkan NSAID, efek sampingnya banyak, bisa retensi air garam, ya akibatnya nanti kita tambahkan diuretik, bisa naik tensi, kita tambahkan antihipertensi, penambahan obat berikutnya untuk mengatasi efek samping disebut kaskade presepan, ya. Belum lagi munculnya keluhan baru merupakan iatrogenic disease, ya. Jadi NSAID ini mengundang terjadinya iatrogenic disease. NSAID juga mengundang terjadinya iatrogenic cost, karena setiap obat yang diresepkan itu akan meningkatkan biaya pengobatan. Jadi tolonglah kita, jangan kita buat pasien kita makin miskin, makin celaka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pencerahan yang luar biasa untuk kita pada siang hari ini, di mana kita ketahui banyak sekali teman-teman sejawat juga yang masih bingung dalam mengkombinasikan daripada painkiller ini di praktek sehari-hari. Baik, kita masuk kepada sesi diskusi dan tanya jawab kepada para peserta, Bapak Ibu dokter sekalian. Bila ada yang ingin memberikan pertanyaan ataupun ingin berbagi sharing pengalamannya, dipersilakan kepada Prof. Asnan Lelo yang telah bersedia untuk memberikan diskusinya. Bila ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, dipersilakan. Baik Prof, ini ada satu pertanyaan masuk Prof dari Dokter Lingga, di mana dia ingin bertanya. Izin Prof, selamat siang. Ya. Seringkali kita sebagai dokter menjumpai beberapa pasien yang telah berkunjung kepada beberapa tempat praktek, baik itu dokter ataupun tenaga medis lainnya, di mana mereka mengakui pasien-pasiennya telah diberikan steroid sebagai anti-inflamasi, di mana pasiennya banyak mengeluhkan adalah pada kasus-kasus osteoartritis. Bagaimana tanggapan Prof mengenai daripada pemberian anti-inflamasi steroid untuk penanganan kasus osteoartritis? Terima kasih Prof. Terima kasih. Ini budaya salah. Steroid ini sebagai obat dewa. Kalau udah bingung kali nggak tahu apa mau diberi, maka banyak dokter menggunakan steroid. Saya ingat betul waktu saya presentasi di Banda Aceh, mengatakan tidak boleh menggabungkan NSAID dengan steroid. Nah, tegak seorang dokter. Dokter katanya, saya belum profesor. Ya, dia katakan, saya menggabungkan itu saya jadi kaya dokter. Ya, semua pasien dengan keluhan nyeri tuntas. Iya betul, karena yang bekerja itu bukan NSAID-nya, tapi yang bekerja itu steroidnya. Resikonya apa?
tensi naik, tulang makin keropos, gula darah naik. Ya, nanti baru dia nggak balik sama kau kalau dia sudah game mati. Ya, dia cuci darah, dia sesak. Ini obat dewa. Saya jumpa satu pasien, anak orang terhormat, bapak mamanya sarjana tamatan luar negeri. Jadi anaknya mengeluhkan mencret, berobat ke rumah sakit yang mewah di Medan. Kebetulan dokter yang bertugas berangkat ke luar negeri digantikan oleh dokter pengganti dan sudah diberikan anti diare, tak tuntas, tak balik lagi. Kemudian oleh dokter pengganti ini suntikkanlah obat dewa, dexamethasone. Stop mencretnya. Nah, tapi apa yang terjadi? Anaknya jadi kurang ajar. Yang biasanya pakai jilbab campak, terhadap bapak mamanya dia maki-maki, kemudian mengeluh si orang tua ini kepada pamannya yang juga seorang profesor. Dan jumpain saya, "Bang, macam mana nih bang?" Saya tanya, "Apa obat yang digunakan?" Ditunjukkan dexamethasone. Saya bilang, "Ini udah terjadi udim di otaknya. Bagaimana cara mengobatinya?" "Ya udah, biarkan aja. Habis masa kerjanya baru dia nanti jadi sehat." Oh, nggak puas dengan komentar saya, dibawalah si anak tadi ke Singapura. Sampai di rumah sakit Singapura, bertemu dengan profesornya di sana, dan profesornya juga bilang, "Nggak ada gunanya kasih obat cuci darah, karena dia obat sudah masuk ke otak. Dan masa kerja di otak itu lebih panjang daripada masa kerja di darah. Di darah waktu paruhnya 2 hari 2 malam, tapi di otak berminggu-minggu. Jadi 1 bulan nanti baru bagus anak kau." Nah, jadi celaka nih steroid ini. Tapi kalau hanya untuk sekali beri, silahkan. Tapi membuat pasien harus gunakan ini berkali-kali, itu artinya kita bertanggung jawab dengan Allah. Ya, betul keluhan berkurang, tapi resikonya lebih besar. Jangan dikerjakan. Mohon saya. Ya, jangan saya terlibat nanti di akhirat. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya. Mungkin saya ingin memberikan tanggapan juga, Prof. Ingin tanggapan dari Prof juga. Berarti dalam rangka kita pemberian steroid hanya waktunya sebentar. Kira-kira berapa lama kira-kira, Prof, dalam pemberian injeksi steroid ini, Prof? Kalau dia masih fresh injury, ya, ini pertanyaan juga dari seorang ortopedik senior di Surabaya. Jadi, Pak Lelo, ya, apa yang mesti saya kerjakan? Ini inflamasinya berat, ya kan? Saya bilang untuk pertama kali silahkan gabung steroid dengan NSAID. Tapi untuk berikutnya silahkan pilih mau teruskan steroid atau meneruskan NSAID. Jadi single dose pertama silahkan kombinasi. Tapi setelah ikut itu jangan lagi. Dan itu dipakainya, dan dia ngasih fatwa sama murid-muridnya yang ikut pendidikan ortopedi di Unair. Dr. Ketut namanya. Mungkin dia profesor ya sekarang. Baik, Prof. Terima kasih penjelasannya, Prof. Ada masuk kembali pertanyaan untuk Prof. Selamat siang, Prof. Izin bertanya, Prof. Apa saja obat, makanan, dan minuman yang tidak boleh diberikan bersamaan dengan pemberian NSAID ataupun steroid, Prof? Terima kasih, Prof. Obat, makanan, minuman yang tidak yang boleh diberikan boleh bersama. dikombinasi. Iya, Prof. Benar, Prof. Dengan NSAID. Dengan NSAID ataupun steroid, Prof. Nomor satu yang mesti diingat adalah efek samping daripada masing-masing obat ini. Ya. Apa efek samping nomor satu? Ya, NSAID itu, NSAID steroid ini retensi air garam. Jadi kalau kita gunakan NSAID, mintalah pasien itu tidak makan yang asin-asin. Karena nanti retensi air garamnya lebih nyata. Jadi kalau dia sempat
punya bakat payah jantung, itu langsung bengkak. Begitu juga kalau orang tuh udah payah jantungnya atau ada gangguan hatinya, sirosis, maka makanan yang asin-asin kombinasi dengan NSAID steroid itu bukan menguntung, malah celaka. Kemudian efek samping dari ini adalah mereka dengan tensi, ya, tensinya meningkat. Jadi apabila pasien punya penyakit hipertensi, ya, NSAID atau penyakit jantung, ya, gunakan NSAID jangan. Bagaimana dengan sayur? Itu bagus, ya. Cuma sayur banyak-banyak juga bikin celaka. Kenapa? NSAID steroid ini menyebabkan hipokalemia. Sayur, buah juga bisa hipokalemia. Jadi kalau dia digabung, nanti bisa terjadi bradikardi. Kenapa bradikardi? Ya, hiperkalemia, maka denyut jantung berkurang. Bisa bradikardi, nanti pasiennya bisa sink. Jadi dengan makanan sama minuman, itulah yang perlu diingat, ya. Bagus, sayur bagus, ya. Tapi dia sedang gunakan NSAID atau dia sedang gunakan ACE inhibitor, ARB, yang juga bisa menyebabkan hiperkalemia. Nah, itu bisa stop jantungnya nanti.